వచ్చింది ఉండాలి. ఈ రామలక్ష్మణులకి ఏక సీనుగాడున్నాడు. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action India Selatan yang berjudul Bhairavam, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan 3 sahabat sejati yang sangat akrab dari kecil. Tapi berjalannya waktu, salah satu dari mereka terbutakan oleh keserakahan. Dari situlah mereka mulai berkonflik dan saling serang untuk menunjukkan siapakah dari mereka yang paling berkuasa. Udahlah, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan seorang inspektur yang bernama Raja ingin mengundurkan diri dari kepolisian. Pak Komisaris Polisi pun bingung kenapa Raja yang sudah bekerja selama 20 tahun tiba-tiba mengundurkan diri. Raja pun bilang dia ingin melakukan sesuatu yang sangat besar, tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena dia sekarang seorang polisi. Pak Kompol pun ingin mendengar alasannya si Raja sebelum memutuskan apakah dia akan menyetujui pengunduran dirinya si Raja. Ya udah deh, kita flashback beberapa bulan yang lalu. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk Kak Madena Govinda dari Medan yang udah ngirimin Om super thanks. Semoga rezeki kakak ini selalu jadi lipat gandakan ya. Terus kalau ada yang mau ikutan traktir Om, bisa juga dengan super thanks ya. Terima kasih. Di sebuah kota di Andhra Pradesh yang bernama Devi Puram, saat itu ada menteri yang serakah yang bernama Vaidurupali sedang dikasih tahu oleh anak buahnya kalau ada prospek tanah yang sangat strategis, yaitu di sebuah kuil. Bila mereka berhasil mendapatkan tanah dan menggusur kuil itu, mereka akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Diperkirakan di masa depan tuh tanah akan berharga 1000 crore. Kalau dirupiahin 2 triliun lah. Mendengar itu, tuh menteri bangke matanya hampir keluar mendelik mak pecotot. Jelas saja, Vaidurupali langsung pengen mendapatkan tuh kuil tanah kuil. Di saat yang bersamaan, Raja baru aja dimutasi di kota itu. Ketika pindahan ke rumah dinas baru, anaknya si Raja hampir aja kegeprek pot bunga. Untung aja ada seorang cowok yang bernama Senu menyelamatkan tuh anak. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Senu pun diberi uang lebih karena tadi telah menyelamatkan anaknya si Raja. Tapi Senu menolak, dia hanya ingin menerima upah sebagai kuli angkut. Sudah kewajibannya sebagai sesama manusia untuk menolong tuh anak yang mau kegeprek. Ajudannya si Raja pun bilang kalau Senu itu saudara angkat dari Gajapati, orang yang sangat dihormati di kota mereka. Nggak lama kemudian, atasannya si Raja yang bernama Depak ngasih tahu kalau tugas utama Raja di sana untuk mengawasi orang yang bernama Farada dan Gajapati. Cari informasi tentang mereka dan segera laporkan ke dia. Pas ditanyain alasan kenapa mereka berdua harus diawasi, Depak langsung mematikan teleponnya. Diceritakan kalau Gajapati, Farada dan si Senu sudah bersahabat dari kecil. Gajapati itu keturunan penjaga kuil Devi Puram yang sangat dihormati, sedangkan Farada merupakan anak tuan tanah yang sangat kaya raya. Flashback bentar yuk. Ini flashback dalam flashback. Diceritakan kalau suatu hari Senu yang seorang yatim piatu datang ke kota Devi Puram. Di saat itu dia melihat prosesi kuil Dewa Bhairavam. Nggak sengaja Senu kecipratan cairan merah yang Om nggak tahu itu namanya apa. Seketika Senu pun kerasukan, yang dipercayai Senu kerasukan Dewa Bhairavam. Nah, suatu hari kita diperlihatkan Gajapati yang lagi dikejar Kire. Dia pun berteriak meminta tolong Farada untuk menyelamatkannya. Untung aja Senu langsung mendarat kayak Iron Man membawa tongkat. Ngeliat si Senu, tuh Kire pun langsung kena mentalnya. Itulah pertama kalinya Senu bertemu dengan Farada dan Gajapati. Karena hal itu jugalah mereka pun menjadi sahabat. Senu yang yatim piatu dan tidak punya tempat tinggal akhirnya diangkat cucu oleh nenek Gajapati yang merupakan pemimpin kuil Devi Puram. Nenek masa lama tidak pernah membeda-bedakan. Dia juga sudah menganggap si Senu sebagai adiknya si Gajapati. Berjalannya waktu, mereka pun tumbuh menjadi orang yang sangat berpengaruh di kota. Pernah nih ya, suatu hari pabrik bata milik Gajapati diserang oleh ormas. Anak buah Gajapati yang bernama Rames memperingatkan kalau mereka semua berurusan dengan orang yang salah. Bener aja, nggak lama kemudian Gajapati pun datang dan langsung action. Welcome to South India Movie, di mana para figuran pada mental-mental dihajar sama jagoan. Nah, diceritakan kalau Gajapati itu menikah dengan seorang cewek yang bernama Nalima. Walaupun belum dikaruniai anak, tapi kehidupan mereka itu terbilang sangat bahagia.
Nah, sekarang Farada. Farada itu merupakan orang yang paling tegas di antara 3 serangkai. Dia tidak akan mentolerir apapun yang tidak sejalan dengan hukum atau agama. Sama kayak Gajapati, pas perusahaan pengirimannya diusik oleh Ormas India alias preman berlisensi, Farada pun langsung menghajar semua orang bangkai-bangkai itu sampai mental-mental. Diceritakan kalau Farada itu menikah dengan wanita yang bernama Purnima, dan dia pun dikaruniai oleh 2 orang anak, Teja dan si Laksmi. Intinya mereka bertiga pun menjadi sahabat dan saudara sehidup semati. Sampai suatu hari Farada pun datang ke pabrik bata Gajapati. Di kala itu Rames malah bersikap tengil ke Farada. Seketika itu juga Rames langsung ditapuk sampai mingkem. Gajapati tidak akan membiarkan siapapun menghina dan menyakiti Farada ataupun Senu. Kalau ada orang yang berani melakukan hal itu, Gajapati akan menjadi sangat marah. Nah, suatu hari pas ada acara doa di pabrik Gajapati, Nenek Musalama bilang ke Farada kalau selama beberapa hari ini dia bermimpi aneh. Dia melihat banyak orang yang kehilangan nyawa mereka. Desa pun menjadi mencekam, tapi dia tidak bisa melihat Farada dan si Gajapati di mimpinya. Sedangkan dia bisa melihat dengan jelas Senu berlumuran darah membawa trisula. Farada pun mencoba menenangkan nenek kalau itu cuma sebatas mimpi, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Beberapa hari kemudian diperlihatkan ada seorang cewek yang bernama Vanella yang naik motor mendatangi warung Senu bekerja sebagai pelayan. Tuh cewek pun sweet-sweet cetok-cetok Senu. Dari gelakatnya nih ya, Vanella itu kayaknya sih sangat menyukai si Senu. Tapi Senunya aja yang bapuk, dia tuh nggak peka kalau Vanella itu menyukai dirinya. Nah, dari kejauhan, Raja pun bertanya ke Sudir, kenapa Senu yang merupakan 3 serangkai malah bekerja sebagai pelayan di warung dan jadi kuli panggul? Bukankah kakak-kakaknya adalah orang yang sangat berpengaruh di kota? Sudir pun juga bingung, sudah beberapa minggu ini Senu keluar dari rumah. Tidak ada orang yang berani bertanya tentang hal itu. Tapi kalian mau pada tahu nggak kenapa orang sepenting Senu bisa jadi jongos? Flashback lagi. Ini film penuh dengan flashback. Nah, diceritakan adik iparnya si Gajapati yang bernama Puli menghamili pacarnya, Munisa. Karena takut hubungan terlarang mereka ketahuan, Puli meminta Munisa untuk mengarbosyong tuh cabang bayi. Munisa aslinya sih nggak mau, tapi Puli terus memaksa. Kalau sampai skandal ini tersebar, kakak iparnya pasti bakalan ngamuk. Nah, dikala itu Vanella mendengar semua pembicaraan Munisa dan si Puli. Vanella yang emang sahabatnya si Munisa meminta Munisa bilang aja ke Gajapati. Nah, karena Munisa terus saja menolak, Vanella pun punya ide agar mereka bisa bilang ke Gajapati dengan aman jaya sentosa. Keesokan harinya, pas si Senu mau berangkat gawe, dia hampir bertabrakan dengan si Vanella di jalan. Di kala itu, Vanella bilang kalau dia tuh pengen ketemu berdua doang di kebun kelapa belakang desa besok siang. Pokoknya Senu itu harus datang sendirian. Senu yang blow on soal cinta bertanya ke Purnima soal ajakan Vanella ketemu di kebun kelapa. Lah jelas saja Purnima pun ngasih tahu kalau Vanella itu sangat menyukai si Senu. Semua orang di desa juga udah tahu soal itu, cuman Senunya aja yang bapuk, nggak peka. Mendengar itu, Senu pun langsung sumringah. Akhirnya ada cewek juga yang suka sama dia. Keesokan siangnya dengan baju paling bagus, Senu menunggu si Vanella di kebun. Tapi ditungguin lama banget tuh cewek nggak datang-datang. Pas Vanella sampai, Senu pun langsung salting. Tapi tiba-tiba si Munisa ikutan jedel. Senu langsung pleret lah. Kirain Vanella itu mau nembak dia, tapi kok ada si Munisa. Ya udah deh, Vanella pun menceritakan kesusahannya si Munisa. Vanella pengen Senu membantu si Munisa, bilang ke Gajapati soal hamilnya si Munisa. Jelas saja Senu males, bisa-bisa malah dia yang kena omel sama kakaknya. Karena Senu menolak membantu, Munisa pun udah males hidup. Dia pun lebih memilih nyemplung ke sumur daripada menahan rasa malu. Cowok goblok itu tolongin malah diem-diem baik. Bangkainya Senu itu malah didorong ke sumur sama si Vanella. Ngeheknya si Senu juga nggak bisa berenang. Alhasil 2 orang koplak ini pun langsung terdampar di rumah sakit karena buncit kebanyakan minum air sumur. Iso-isone malah minum jus ini cewek. Nah, nggak lama kemudian Farada dan si Purnima datang ke rumah sakit. Pas ditanyain apa yang terjadi, Senu hanya terdiam karena dia juga bingung mau cerita kayak gimana. Ini siapa lagi? Polisi bapuk kisor malah keluar. Ayo, siapa yang nyemplung ke sumur pertama kali? Lah, malah saling tunjuk-tunjukkan dong. Polisi tengil ini pun bertanya, kenapa Munisa dan si Senu bisa nyemplung berjamaah? Jangan-jangan si Senu mau ngebunuh si Munisa ya? Ditanyain ini itu sama polisi bapuk, Senu hanya terdiam membisu. Karena nggak ada yang mau ngaku, polisi kunyuk ini pun punya asumsi sendiri. Kalau Munisa itu hamil anaknya si Senu, dan Senu itu nggak mau bertanggung jawab dan hendak membunuh si Munisa. Dah tanda tangan surat pernyataan. Kamu tersangka. Ayo toh tanda tangan toh.
Nggak lama kemudian Gajapati pun sampai di sana. Bangkainya Senu yang dari tadi diam membisu langsung nyerocos pas ditanyain sama Gajapati. Jadi gini kak, tadi aku tuh disuruh datang ke kebun sama si Vanella. Aku kira aku mau ditembak sama si Vanella. Malah si Munisa ikutan datang. Bangkainya si Munisa itu hamil, anaknya si Puli. Aku disuruh bilang ke kakak soal semua itu. Aku ya emoh lah, males banget. Ngehenya tuh cewek malah melompat ke sumur. Yang lebih bangkainya lagi, Vanella dorong aku masuk ke dalam sumur juga. Aku yang nggak bisa berenang ikutan kelelep lah. Untung aja ada tukang kelapa yang nolongin kita berdua. Gitu kak. Nah, karena udah tahu inti permasalahannya, Gajapati pun ingin si Puli bertanggung jawab. Namun bapak mertuanya nggak setuju. Munisa itu cuman cewek dari kasta bawah, nggak sebanding dengan keluarganya yang kaya raya 7 turunan. Tapi Farada meminta si Samprat untuk menikahkan Puli dengan si Munisa. Gajapati juga menekan bapak mertuanya. Hal ini sudah sangat memalukan. Kalau si Samprat tetap aja nggak menikahkan mereka berdua, maka keluarga mereka akan jadi tambah malu. Karena Gajapati udah ngamuk, akhirnya Puli dan si Munisa pun akhirnya dinikahkan. Di pojokan, Vanella pun berterima kasih ke Senu. Walaupun rencananya nggak berjalan lancar, tapi hasilnya tuh 2 orang bisa menikah. Di sana, Vanella pun juga nembak si Senu. Ya udah deh, akhirnya mereka jadian. Joget, nggak usah lama-lama, nggak ada kendel-kendelnya kok. Keesokan harinya, Semprot yang mabuk ngamuk di desa. Dia menyalahkan Farada yang membuat dia merestui pernikahan putra kesayangannya dengan cewek gatel kasta rendah. Gajapati yang lihat bapak mertuanya yang emosi meminta si Samprat untuk tenang. Tapi karena terus menghina Gajapati dan si Farada, tanpa sadar Senu malah nabok tuh bapak-bapak. Karena hal itulah Gajapati pun menjadi emosi. Walaupun bapak mertuanya itu bangke, tapi nggak seharusnya Senu menampar tuh bapak-bapak bapuk di depan umum. Karena hal itulah Senu pun diusir dari rumah. Oh, gitu ceritanya. Nah, di saat itu Senu nggak sengaja jatuhin makanan yang dia bawa. Emosi bajunya kotor, tuh orang kotok pun malah menghina si Senu. Tiba-tiba tuh orang kotok langsung mental. Gajapati bilang, gak ada seorang pun yang boleh menghina saudaraku. Gajapati juga meminta si Senu untuk segera pulang. Marahnya tuh udah mereda. Gak lama kemudian Raja ditelepon sama si Depak. Menteri Vedurupali pengen bertemu dengan si Raja. Nah, di lain tempat diperlihatkan adik iparnya si Vedurupali yang bernama Nagaraju sedang membunuh orang. Diceritakan kalau Nagaraju itu merupakan preman yang sangat bangke. Lanjutlah. Nah, di sebuah tempat, Raja menemui si Vedurupali. Intinya sih, Vedurupali pengen Raja membantunya mendapatkan tanah kuil Vedupuram. Itulah kenapa Raja ditugaskan untuk memantau si Farada dan si Gajapati. Karena mereka berdualah yang punya kuasa atas kuil tersebut. Raja aslinya pengen menolak, tapi belum sempat dia bilang, Vedurupali malah bertanya tentang kabar putrinya si Raja. Kalau Raja mau bekerja dengannya, putrinya Raja akan baik-baik saja. Bahkan tuh anak akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Ngerasa diancam dan gak mau keselamatan keluarganya diusik oleh Vedurupali, Raja pun akhirnya menerima pekerjaan itu dengan terpaksa. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan nenek Musalama meninggal dunia. Semua orang sangat terpukul atas kematian mendadak nenek itu. Terutama si Senu yang memang sangat dekat dengan nenek Musalama. Setelah selesai prosesi kremasi Musalama, para tetua kuil rapat untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai kepala penjaga kuil. Ngeheknya, entah dari mana Nagaraju tiba-tiba datang dan bilang dia ingin menjadi penjaga kuil. Dengan tengilnya, dia juga meremehkan semua orang di sana. Tapi dia juga nggak salah, karena setiap orang boleh mencalonkan diri menjadi penjaga kuil. Karena terus berdebat, Farada menyarankan untuk mengadakan pemilihan umum. Dia akan mencalonkan si Senu sebagai penjaga kuil yang akan melawan Nagaraju. Nah, nih Uma, Nelly Matan Muli protes sama si Ajak nih. Setelah kematian nenek, kehormatan keluarga mereka sangat dipertanyakan. Apalagi malah si Senu yang dicalonkan oleh Farada melanjutkan legasi nenek Musalama. Namun Gajapati langsung emosi. Walaupun Senu itu anak yatim piatu, tapi dia sudah dianggap adik oleh si Gajapati. Apalagi Senu lah orang yang sangat disayang oleh neneknya. Singkat cerita, Senu dan si Nagaraju pun mendaftar untuk pemilihan umum penjaga kuil. Setelah pendaftaran, Nagaraju menemui si Farada. Dia itu yakin menang karena udah ngasih uang pelicin ke warga-warga. Orang-orang itu hanyalah orang-orang bodoh. Dengan cuma ngasih sedikit uang, mereka akan memilih si Nagaraju. Tapi tanpa Naga sadari, sedari tadi dia koar-koar, semua itu udah disiarkan secara live dan ditonton oleh semua warga desa. Gara-gara hal itu juga lah, semua warga pun langsung antipati sama si Nagaraju. Uangnya tetap diambil, tapi mereka mau nyoblos si Nagaraju. Hasilnya kayak gimana? Ya Senu menang telak lah. Malam harinya, Gajapati memberikan kunci kuil ke Senu. Pemegang kunci itulah yang bisa membuka ruang harta kuil dan harta-harta yang disimpan di bank. Intinya sih, Senu sekarang dipasrahin tuh kunci yang sebelumnya selalu dipegang oleh nenek Musalama. Pas pulang ke rumah, Gajapati kaget parah.
pas ngeliat bininya udah mau ngebun-bun dirinya sendiri dengan cara gelantungan pakai leher. Nelima itu nggak terima kehormatan keluarga mereka diinjak-injak. Dulu itu mereka dihormati karena keluarganya sangat kaya. Belum lagi Gajapati itu merupakan keluarga penjaga kuil. Kemarin keluarganya itu dipermalukan karena Puli menikah dengan rakyat jelata. Sekarang kunci harta kuil malah Gajapati serahkan ke Senu. Nelima udah nggak mau hidup lagi karena mereka itu udah nggak punya kehormatan. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Nelima nggak jadi gelantungan pakai leher. Tapi Gajapati harus berjanji keluarga mereka harus dihormati lagi. Nggak mau tahu caranya gimana. Beberapa minggu kemudian diadakan inspeksi mendadak semua perhiasan di kuil. Nah, di saat itu penilai perhiasan bilang kalau seluruh perhiasan di sana merupakan perhiasan palsu. Mendengar kabar itu, Gajapati dan si Senu pun terlihat panik. Gajah juga meminta si Senu untuk menghubungi si Farada. Tapi sialnya Farada nggak mengangkat tuh telepon. Singkat cerita, 3 serangkai pun sampai di kantor kuil bersamaan. Farada bingung kenapa semua perhiasan bisa jadi palsu. Padahal beberapa bulan yang lalu pas dilakukan pengecekan, semua perhiasan itu asli. Polisi mencurigai kalau nenek Musalama lah yang menukar semua perhiasan itu. Jelas saja Farada nggak terima atas ucapan tuh polisi. Nenek Musalama adalah orang yang paling terhormat yang dia kenal. Sebelum kondisi jadi semakin panas, Gajapati meminta berbicara dengan si Farada di luar. Ya udah deh, Gajapati pun ngaku kalau dialah yang menukar semua perhiasan itu. Gajapati kemarin itu lagi kekurangan uang untuk menjalankan pabrik batanya. Makanya secara diam-diam dia menggadaikan seluruh perhiasan kuil. Tapi Gajapati berjanji dia akan segera menebus semua perhiasan itu kembali. Mendengar itu, Farada pun sangat kecewa. Bila Gajapati lagi bokek, tinggal bilang aja Farada nggak kurang uang kalau saudaranya itu yang meminta. Adalah setelah berdebat, Farada pun menyuruh si Gajapati mengaku kalau dialah yang menukar tuh perhiasan. Nanti Farada yang akan menebus semua perhiasan itu. Singkat cerita, Farada pun menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai jaminan. Nah, sebelum Gajapati mengaku salah, tiba-tiba si Nagaraju datang dengan membawa semua perhiasan yang digadaikan oleh si Gajapati. Nagaraju juga bersandiwara kalau perhiasan-perhiasan asli itu kemarin dibersihkan oleh si Gajapati. Karena semua perhiasan asli udah ketemu, polisi pun gak akan memperpanjang kasus ini. Nah, di saat itu Nelima pun malah nyeletuk. Lihat, orang yang selama ini kamu anggap musuh malah membantumu keluar dari masalah. Sedangkan orang yang kamu bangga-banggakan sebagai saudara malah menyuruhmu mengaku salah. Nah, di titik itulah bibit pertikaian mulai muncul. Keluarga Nelima sangat marah terhadap keluarganya si Farada. Mereka menganggap keluarga Farada yang kaya raya itu menganggap keluarga mereka cuma sampah tak bernilai. Malam harinya, Nagaraju pun mendatangi rumahnya si Gajapati. Udah nggak usah pakai banyak basa-basi, Gajapati bertanya apakah niat Nagaraju. Nah, dikala itu Nelima ngasih kode ke Nagaraju agar berbicara hati-hati di depan suaminya. Intinya sih, Nagaraju itu menceritakan tentang tanah kuil. Dia dan kakak iparnya sangat menginginkan tuh tanah kuil. Bila Gajapati bisa membantu mereka, Gajapati akan mendapatkan persenan 40 crore. Ya, kalau dirupiahin 80 miliaran lah. Naga juga berjanji akan membangun kuil yang gak kalah megah di tempat lain, asalkan mereka bisa mendapatkan tuh kuil. Ngeheknya, Nagaraju itu udah kong kali kong dengan Nelima dan si Puli. Mereka juga ikut membujuk si Gajapati agar menerima tawaran si Nagaraju. Tugas Gajapati hanya merebut sertifikat kuil, setelahnya biar menjadi urusannya si Nagaraju. Orang-orang juga nggak akan sadar kalau Gajapati juga ikut terlibat dalam semua ini. Tapi Gajapati tidak bisa melakukan itu karena ada Farada. Farada tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Ngeheknya, Nagaraju dengan entengnya bilang, gampang bos, tinggal aku bunuh si Farada semua beres. Jelas saja Nagaraju pun langsung dicengkeweng. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh menghina atau menyakiti saudara-saudaranya. Ya, si Nagaraju pun langsung delek-delek cengok lah. Kalau emang naga pengen kuil itu, Gajapati akan mengaturnya. Tapi jangan pernah punya pikiran menyentuh Senu ataupun Farada. Beberapa minggu kemudian diadakan sebuah acara di desa. Di saat itulah Gajah menjalankan rencananya. Dengan cara membuat si Farada sibuk, sedangkan di saat yang bersamaan, Senu akan pergi ke bank untuk mengambil sertifikat kuil. Dikala itu, Nagaraju juga menghubungi Inspektur Raja untuk ikut membantu dalam misi nggak ngotak mereka. Beberapa waktu kemudian, Farada dikabarin anak buahnya kalau salah satu truk mereka itu hilang entah kemana. Rupanya tuh orang dipaksa bilang kayak gitu karena diancam oleh anak buahnya si Nagaraju. Ketika mau mencari truknya yang hilang, Purnima pun ngabarin kalau putra mereka si Teja tiba-tiba nggak bisa dihubungin, padahal sekolah udah selesai dari tadi siang. Rupanya sebelum ini, anak buahnya si Naga juga nyatronin si Teja. Pas mau mencari si Teja, Farada ditelepon polisi. Dia tuh dikasih kabar kalau truknya yang hilang ditemukan kecelakaan nabrak tiang listrik di jalan. Polisi meminta si Farada sebagai pemilik perusahaan untuk datang ke kantor polisi dan bertanggung jawab.
Karena semua terjadi di waktu yang bersamaan, Farada merasa curiga. Pasti ada orang yang sengaja melakukan ini semua. Nah, di lain sisi, Senu pun datang ke bank untuk membuka brankas penyimpanan harta kuil. Tapi seketika si Senu tuh kaget karena si Farada udah berada di sana juga. Kenapa si Farada bisa berada di sana? Flashback lagi. Pas mau ditahan di kantor polisi, Farada bilang bukan dia pemilik perusahaannya, melainkan istrinya. Jadi biar si Purima aja yang menyelesaikan kasus tabrakan truk mereka. Nah, di lain sisi, Teja berhasil ditemukan oleh si Vanilla. Teja itu dikasih tiket bioskop oleh anak buahnya si Naga, biar Teja itu nggak pulang ke rumah. Dengan gugup, Senu bilang dia cuma pengen mengambil perhiasan untuk dibawa ke kuil. Ya udah deh, Farada pun nggak merasa curiga sedikit pun. Di saat itulah, Senu VC sama si Naga untuk memastikan ada sertifikat kuil di sana atau enggak. Benar coy, tuh sertifikat ada di tumpukan harta. Nah, pas keluar bank, anak buahnya si Naga ngasih kabar kalau Farada juga berada di sana. Pas info itu diteruskan ke Gajapati, Gajapati pun langsung bilang, misi dibatalkan, misi dibatalkan. Dia akan membuat rencana lagi untuk mendapatkan tuh sertifikat. Kalau Farada udah ikut terlibat, urusannya udah beda. Ngeheknya, Menteri Bapuk Ferudupali nggak mau bersabar lagi. Dia malah menghiraukan permintaannya si Gajapati dan menyuruh si Naga buat segera eksekusi tuh sertifikat. Malam harinya, tuh harta karun One Piece pun sampai di festival kuil. Tapi pas upacara kuil mau dilakukan, ada orang yang nyalain petasan. Semua orang pun pada kocar-kacir melarikan diri. Sialnya, drum bensin di sana ikutan meledak. Tapi tenang, sama jagoan kita cuma ditampol, udah kayak nampol bantal aja. Nah, di saat chaos itulah, anak buahnya si Naga langsung nyamot tuh gulungan sertifikat. Melihat tuh gulungan dicolong, kita pun langsung dibawa ke pertempuran ikonik film India Selatan, di mana hukum alam, hukum fisika, bahkan hukum agama pada kena mental semua. Semua orang diontang-anting mental-mental. Dah lihat diri aja ya, orang mental-mental gak karuan mas saya om ceritain. Nah, di saat Farada dan si Senu berhasil ditangkap, ada orang yang hendak membunuh si Farada. Dan ceng-ceng, siapa lagi kalau bukan si Jagapati yang ikutan join mabar. Balik lagi, semua orang langsung pada berhamburan terbang-terbang. Nah, pas lagi seru-serunya gelut, Senu kembali terkena bubuk merah. Alhasil, Senu kembali dirasuki oleh dewa. Mas, dari tadi kok cuman action melet-melet terus? Itu kakak-kakakmu tuh loh pada kelimpungan ngadepin preman. Sekarang lah. Sialnya, si bangke Puli malah berniat membunuh si Farada. Di saat itulah, Senu yang kerasukan pun langsung menebas tangannya si Puli sampai putul. Om kasih bocoran nih ya, kalian perhatikan deh benar-benar potongan tangannya si Puli. Dah perhatiin aja. Oke, udah diperhatiin? Oke, lanjut. Ngeliat tangan Puli yang putus, semua orang pun langsung pada terpaku, termasuk si Farada dan si Gajapati. Karena kejadian itu, Senu pun langsung diamankan di kantor polisi. Sedangkan si Puli dibawa ke rumah sakit. Sekarang dia harus makan dan cebok pakai tangan kiri. Syukur. Yang paling marah tentu aja si Sampat. Anak yang paling bagus dewe sekarang buntung separuh dibacok sama si Senu. Tapi si Sampat langsung kicep pas Gajapati bilang, ini bocah bangke berencana membunuh Farada. Kalau Senu nggak membacok tangannya, Gajapati sendirilah yang akan membacok si Puli. Tak lama berselang, Farada pun datang untuk menjamin si Senu. Orang-orang di TKP juga nggak ada yang mengaku melihat si Senu membuntungkan tangannya si Puli. Walaupun nggak masuk akal nih ya udah deh. Raja pun membiarkan si Senu pergi dari kantor polisi. Nah, di rumah sakit, Gajapati pun marah besar sama si Fredupali. Dibilangin jangan nyerang Farada, malah nyerang. Dengan emosi, dia langsung pergi ke rumah Fredupali yang lagi merayakan ulang tahunnya. Pas sampai, tiba-tiba si Gajapati sadar kalau di sana si Farada juga datang. Sambil tersenyum dan mengeluarkan karangan bunga, Farada bilang, nggak sopan datang ke pesta ulang tahun Pak Menteri tanpa membawa bingkisan. Adalah intinya aja nih ya, di dalam Fredupali memberikan tawaran untuk Gajapati dan si Farada. Kalau mereka mau melepas kuil itu, Fredupali akan ngasih uang 80 krore, masing-masing dapat 40 krore. Apakah Farada tergiur? Tentu aja enggak, duit segitu banyak mah nggak ada apa-apanya dibanding hartanya si Farada. Farada juga mengancam kalau Fredupali masih aja bertingkah, dia akan melaporkan semua ini ke Menteri Dalam Negeri. Nah, di saat yang bersamaan, Puli pun pulang ke rumah. Dia pun menatap sini si Senu yang telah memotong tangannya.
Tapi Munisa malah berterima kasih ke Senu. Walaupun dia suaminya si Poli, tapi tindakan Senu itu udah bener, biar suaminya itu bisa belajar dari kesalahannya. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan si Senu menemani si Gajapati minum di pabrik batanya. Tak berselang lama, Farada pun datang dan meminta si Gajapati untuk berhenti minum. Tapi kali ini, Gajapati tidak menghiraukan perintah si Farada. Dia malah berbicara dengan nada yang ketus. Melihat sahabatnya jadi kayak begono, Farada pun bilang kalau emang Gajapati butuh uang, dia akan memberikan uang sejumlah yang dijanjikan oleh si Verdupali. Mendengar itu, Gajapati pun langsung terhina. Selama ini, Farada selalu ngasih uang ketika dia kesusahan. Sebagai seorang pria, hal itu sangat memalukan. Farada gak pernah ngerasain kesusahan karena sedari kecil dia udah bergelimang harta. Intinya si Gajapati itu ingin dihormati. Sekarang kesabaran Gajapati sudah sampai di ujung, tinggal makcrot aja gitu. Pokoknya gajah itu akan mendapatkan sertifikat kuil apapun halangannya, termasuk si Farada sekalipun. Mendengar itu, Farada pun juga ikutan emosi. Kalau Gajapati berniat merebut kuil, maka Farada nggak akan segan melawan si Gajapati. Sedangkan si Senu cuman plolor bingung harus ngapain. Udah tenang. Nah kan aku yang nggak ngapa-ngapain ikutan kena hehehehe. Di rumah, Purnima pun menyarankan suaminya berdamai dengan si Gajapati. Namun Farada menolak mentah-mentah. Dia akan mempertahankan kuil itu sampai napas terakhirnya. Di sisi lain, Vedurupali mendapatkan telepon dari si Gajapati. Gajah bilang dia akan segera mengurus soal sertifikat, tapi dia meminta uang 80 crore untuk dia semua. Vedurupali pun tentu aja nggak keberatan. Keesokan harinya, Gajapati dan Senu pun mendatangi sebuah hotel. Di sana, Senu disuruh bersantai. Senu juga disuruh menyerahkan HP-nya. Nah, di luar, Gajah meminta Nagaraju dan anak buahnya mengikuti semua rencananya si Gajah. Gajah juga menyuruh semua orang menyerahkan HP mereka dan disuruh membawa ke tempat yang sangat jauh biar mereka nggak bisa dilacak. Dia akan memancing si Farada ke perkebunan mangga. Nggak lama kemudian, Gajah menelpon si Farada. Dia meminta maaf karena telah berkata kasar kemarin. Farada juga bilang kalau dia juga menyesal berantem sama si Gajah kemarin. Intinya sih, Farada disuruh ke kebun mangga saat ini juga. Tapi tiba-tiba semua kaget karena Senu muncul. Tadi Senu itu mendengar Gajapati mau ke kebun mangga. Dia pun berinisiatif mengikuti kakak angkatnya itu. Ya udah deh, terlanjur Senu muncul, Senu pun disuruh ke dapur aja. Tapi pas di dapur, Senu melihat banyak banget parang yang dipersiapkan. Nggak lama kemudian, Farada pun kembali menelpon. Kali ini dia bilang ke Gajah kalau dia pergi dengan membawa sertifikat kuil. Karena kemarin terus dibujuk oleh istrinya, Farada mengalah dan akan memberikan tuh sertifikat ke sahabat baiknya itu. Mendengar hal itu, Gajah pun langsung tertegun. Ya udah deh, semua orang pun disuruh bersembunyi dulu sama si Gajah. Pas mau sampai, Farada malah dihentikan sama si Rames. Rames yang kayaknya lagi mabok bilang ada sesuatu yang penting yang mau dia tunjukin. Bang, kayak malah nunjukin hal yang gak jelas. Ya Farada pun langsung cabut lah. Ketika sampai, Farada pun ditelepon sama bininya. Purnima itu sedang membuat kari ikan untuk 3 serangkai. Setelah maaf-maafannya selesai, mereka disuruh makan bareng. Di kala itu, Senu pun disuruh mengambil tuh ikan kari ikan oleh si Farada. Tapi pas si Senu pergi, Farada langsung menendang si Gajah sampai mental. Baru deh para cecunguk ikutan muncul. Semua orang juga langsung pada mengambil senjata mereka masing-masing. Ketika sampai di rumahnya si Farada, Senu malah disuruh makan dulu. Walaupun menolak, Senu terus dipaksa makan. Pas makan itulah, Senu tiba-tiba cegukan. Seolah-olah dia juga bisa merasakan kesakitan ketika Farada ditikam sana-sini. Tapi walaupun sudah terluka parah, Farada masih sanggup membuat para figuran mental-mental. Naasnya, Farada malah harus tewas ketika saudaranya sendiri, Gajapati, menikamnya dengan tombak tepat di jantungnya. Tak lama kemudian, Senu pun sampai di kebun mangga. Tapi dia heran karena di sana sudah kosong. Dengan hati yang tidak tenang, Senu mencoba mencari-cari. Benar saja, dia melihat buntelan penuh darah yang tergantung di atas pohon. Seketika, semua orang pun langsung pada berdatangan ketika mendengar teriakannya si Senu. Semenjak kematiannya si Farada, Gajapati terlihat sangat syok. Tapi dia cepat pulih dari syoknya karena dia sudah menjadi bilioner. Semua kekayaan sekarang sudah dia raih, walaupun harus membunuh saudaranya sendiri. Dengan semua uangnya itu, Gajapati langsung membeli mobil, membuat program bayi tabung, dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, Purnima dan anak-anaknya terus datang ke kantor polisi untuk meminta keadilan.
Sampai suatu hari, polisi ngabarin kalau mereka telah menangkap pelaku pembunuhan si Farada. Bukan Gajapati, melainkan preman yang dibayar untuk mengaku sebagai pembunuh si Farada. Jelas saja, Purnima pun gak terima karena dia tahu yang membunuh suaminya itu adalah si Gajapati. Gak mau menyerah, Purnima kembali datang membawa si Senu. Purnima yakin benar kalau Senu akan mengatakan fakta yang sebenarnya. Di kala itu, Senu dalam dilema besar. Dia pun bilang dia tidak tahu siapa yang membunuh Farada. Ketika kejadian, dia sedang makan kari ikan. Dan pas sampai di TKP, semua telah terlambat. Mendengar itu, Purnima sangat kecewa terhadap si Senu yang udah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Merasa dikhianati, Purnima pun menampar si Senu dan memintanya jangan pernah muncul lagi di depan matanya. Semenjak saat itu, Senu selalu hidup dalam rasa bersalah. Bahkan, Vanela yang selama ini selalu mendukung si Senu merasa ilfil. Dia pun minta putus aja daripada punya pacar babuk yang hatinya busuk. Sampai suatu hari, Teja tiba-tiba menghilang. Vanela dan si Purnima mencari ke seluruh desa, tapi hasilnya nihil. Rupanya, Teja malah datang ke rumah Gajapati. Dia berniat membunuh Gajapati yang telah membunuh bapaknya. Melihat si Teja, Senu pun langsung membekap si Teja. Kalau sampai Gajapati sadar, pasti itu anak akan ikutan dibantai. Untung saja Senu berhasil mengungsikan Teja tepat waktu. Sialnya, Gajapati menyadari pas menemukan pisau dapur dan sendalnya si Teja. Bangkanya, Puli itu malah langsung menelpon si Nagaraju. Dia ngabarin kalau Teja berniat membunuh si Gajapati. Puli ingin si Nagaraju menyingkirkan anak itu sebelum menjadi ancaman di masa depan. Kebetulan banget, Naga melihat tuh bocah di jalan. Nggak lama kemudian, Senu menemui si Vanela dan Purnima yang lagi lemes. Walaupun dicuekin, tapi Senu bilang kalau dia tuh tahu di mana si Teja. Senu cerita kalau tadi itu Teja berniat membunuh si Gajapati. Sialnya, pas mau diungsikan, motor mereka malah diseruduk mobilnya si Nagaraju. Naga yang beringas langsung pengen membunuh si Teja. Senu pun memohon-mohon agar mengampuni si Teja yang cuma seorang anak kecil. Ngeheknya, si Senu itu malah dikeplak sampai tumbang. Ketika Teja hendak dibunuh, Senu pun langsung beraksi. Batang pohon langsung dibetot dong. Udahlah, intinya si naga itu diajar habis-habisan. Pas ngeliat tambang nganggur, Senu langsung gubet-gubetin tuh tambang ke naga. Gara-gara naga hadir, keluarganya jadi kacau balau. Nggak pakai mikir, Senu langsung gandulin si Nagaraju kayak bacang anget. Mati dah tuh orang. Setelahnya, Senu pun membawa si Teja ke kuil untuk disembunyikan. Senu memohon agar Purnima dan keluarganya segera pergi dari kota ini demi keselamatan mereka. Tapi Purnima menolak mentah-mentah. Ini adalah kampung halaman suaminya. Dia tidak akan pergi kemana-mana sebelum dia mendapatkan keadilan. Malam harinya, pas Senu pulang, dia udah ditunggu oleh si Gajapati. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Gajah langsung menodongkan pistolnya ke Senu. Wah, ketahuan ini mah. Namun ternyata Gajapati itu malah bilang kalau tadi siang Nagaraju dibunuh orang. Kemungkinan itu adalah orang suruhannya si Purnima. Senu pun disuruh berhati-hati dan memberikan pistol itu ke Senu. Selamat. Beberapa hari kemudian, polisi ngasih kabar ke Gajah kalau Senu menyerahkan diri atas pembunuhan si Nagaraju. Seketika, Gajah pun langsung tersentak. Pas sampai di kantor polisi, Gajah itu masih belum bisa percaya kalau Senu membunuh si Nagaraju. Tapi seketika, Senu langsung nyerocos. Jadi gini kak, kemarin pas Teja mau ngebunuhmu, aku berusaha ngumpetin tuh anak. Tiba-tiba kita dicerodok mobilnya si Naga. Aku udah mohon-mohon sama tuh bangke, tapi emang dasarnya tuh bangke, dia itu nggak bisa diajak ngomong. Ya udah, aku banting dia sampai mental, aku betot batang pohon, aku jeduk-jedukin, dan aku gantung kayak bacang anget. Gitu. Setelahnya, Senu pun langsung mengeluarkan pistolnya. Dia juga menodongkannya ke semua orang, termasuk si Gajapati. Senu bilang dia tuh udah capek dan ingin menyerah aja. Tiba-tiba Gajah ditelepon sama bininya yang bilang kalau Puli itu nggak kelihatan dari kemarin. Rupanya sehari sebelumnya Puli berniat membunuh si Teja. Namun tiba-tiba anak buahnya si Puli langsung mental dilempar ban traktor. Kenapa Senu bisa di sana? Karena sebelumnya Munisa ngasih tahu kalau suami bangkainya itu berniat membunuh si Teja. Munisa itu udah nggak tahan sama tingkah lakunya si Puli dan mempersilahkan si Senu kalau mau ngebunuh si Puli. Nah, tadi kan Om sempat nyuruh memperhatikan tangan putusnya si Puli kan ya? Kenapa sekarang kok tangan kanannya hilang semua? Udah kayak Agus Buntung. Aduh, harap maklum ya, namanya juga film India. Singkat cerita, Puli pun dibunuh oleh si Senu. Gajah pun bertanya kenapa Senu melakukan ini semua. Senu bilang kalau dia emang selalu setia sama si Gajapati. Tapi kalau ada yang mau menyakiti si Teja, urusannya udah beda. Senu itu ayah baptisnya si Teja, berarti Teja itu adalah anaknya si Senu. Nah, di luar, Gajapati pun dipengaruhi oleh polisi. Mending Senu dihabisin segera daripada menjadi ancaman di kemudian hari.
Tak lama berselang, Purnima pun diceramain oleh si raja. Lebih baik Purnima segera pergi dari kota, jangan sampai pengorbanan Senu terbuang sia-sia. Ya udah deh, sekarang Purnima pun nurut daripada mereka metong semua. Beberapa waktu kemudian, pas kremasiannya si Puli, Nelima itu sangat murka. Dia ingin suaminya membalaskan dendam kematian adiknya yang paling bagus dewe. Di saat yang bersamaan, Menteri Vadurupali memerintahkan raja untuk membunuh si Senu. Tapi kali ini raja menolak. Dia tidak akan pernah mau lagi diperintah oleh Vadurupali. Pas sampai di kantor, Senu udah hilang. Anak buahnya bilang kalau Senu dibawa ke rumah sakit untuk check up. Ternyata Senu itu hendak dibunuh oleh para polisi korup. Pas raja mengejar, dia melihat baja yang ditumpangin Senu udah kebalik. Polisi Bapuk juga bilang kalau Senu melarikan diri dan menyerang mereka. Raja jelas saja heran kenapa Senu yang menyerahkan diri malah mencoba melarikan diri. Nah, di lain sisi, di pabrik bata, Gajapati dikabarin kalau Senu datang. Senu pun memohon ke kakak angkatnya itu untuk menyudahi semua ini. Gajapati harus mengakui semua kesalahannya. Tapi Gajapati yang udah dibutakan oleh keserakahan nggak mau mendengarkan si Senu. Nah, kenapa sekarang Senu berani melawan perintah Gajapati? Karena sebelumnya di penjara, dia berada satu sel dengan si Rames. Rames yang ketakutan sengaja masuk ke dalam penjara karena dia hendak dibunuh oleh si Gajapati. Kenapa gitu? Ya udah, kita flashback lagi. Suatu hari, nenek Musalama menyadari kalau Gajapati itu telah menggadaikan perhiasan kuil. Nenek sangat marah dan murka. Nenek juga membanding-bandingkan gajah dengan Farada dan si Senu. Karena terus-terusan dibanding-bandingkan, Gajapati pun merasa emosi. Dia juga ketakutan kalau sampai berita ini sampai di telinga Farada. Di malam itu, sambil mabok, Gajapati berniat membunuh neneknya sendiri dengan cara mencampur racun ke makanan nenek. Yang sialnya, makanan itu dibawa sama si Senu untuk diberikan ke nenek. Jadi secara nggak langsung, Senu juga ikut membunuh nenek yang sangat dia sayangi. Nah, masih inget nggak pas si Rames menemui si Farada di jalan? Dia itu berniat tunjukin video Gajapati yang berniat membunuh neneknya sendiri. Itulah kenapa Farada sangat marah ke Gajapati. Karena si Gajapati tetap aja nggak mau bertobat, Senu pun akhirnya ngamuk. Lu nggak ngotak dah. Walaupun Senu menghajar semua anak buahnya si gajah, tapi dia sama sekali tidak ingin menyerang si gajah. Senu masih berharap gajah sadar atas semua kesalahannya. Si gajahnya malah semakin tengil. Pas diontang-anting, Senu terjatuh tepat di depan patung dewa. Udah tahu kan bakalan kayak gimana? Senu pun langsung kerasukan dewa. Udah tadi kuat nggak ngotak, sekarang ditambah kerasukan. Om sampai bingung mau komentar apa lagi. Lihat dirilah, pokoknya mental muter-muter. Itulah. Singkat cerita, Gajapati pun tewas tertusuk trisula, sama persis seperti gajah yang membunuh si Farada. Di akhir hayatnya, Gajapati pun meminta maaf ke Senu karena selama ini dia telah salah karena dibutakan oleh keserakahan. Dan mokat deh tuh orang. Nah, kembali lagi ke masa kini. Kenapa raja ingin mengundurkan diri? Karena dia juga ikut terlibat dalam skandal tanah kuil. Dan filmnya pun berakhir. Kok gantung amat ya? Ya udah deh, ada yang nyempil dikit nih. Pak Komisaris pun bertanya gimana kelanjutan ceritanya si Senu. Setelah membunuh si Gajapati, Senu mendatangi Vadurupali. Dia juga membunuh si Vadurupali dengan cara yang sangat kejam. Keserakahan Vadurupali membuat keluarganya yang sangat dia cintai menjadi tercerai-berai. Setelah mengambil sertifikat kuil dan mengembalikannya, Senu berencana menyerahkan diri. Tapi raja malah menyarankan Senu untuk melarikan diri bersama si Vanela, hidup dengan identitas baru dan hidup dengan bahagia selamanya. Tamat deh. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewaks pamit dulu dan Birmilatihin.